Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan miologi. Miologi merupakan bagian dari ilmu anatomi yang membahas susunan otot atau muskulus dengan alat bantuannya. Atas rangsangan susunan saraf, maka otot dapat memendekkan diri atau berkontraksi sehingga tulang dapat digerakkan. Fungsi muskulus atau otot. 1. Sebagai alat gerak yang aktif. Untuk otot kerangka skelet dapat membuat gerakan satu bagian tubuh, gerakan bernapas, mencakar, atau gerakan seluruh tubuh berjalan. 2. Memelihara keseimbangan tubuh atau bersama tendon dan ligamentum. Baik waktu berdiri atau berjalan, otot menjadi fiksasi dari persendian kaki, muka, dan belakang. 3. Membentuk dinding rongga tubuh. Dinding rongga dada dibentuk oleh M. intercostalis externus et internus, sedangkan dinding rongga perut dibentuk oleh M. obliquus abdominis internus externus. Sekarang klasifikasi morfologis otot. Secara morfologis, otot dapat dibagi menjadi 3. 1. Otot licin atau otot polos terdapat pada organ-organ tubuh seperti pulmo, ventriculus, intestinium, dan alat reproduksi. Otot licin mendapat inervasi dari saraf otonom yang bekerja tidak menurut kemauan. 2. Otot bergaris melintang atau otot kerangka. Otot ini bertaut pada tulang skelet. Otot bergaris melintang diinervasi oleh saraf cerebrospinalis yang bekerja menurut kemauan. 3. Otot jantung. Suatu bentuk modifikasi dari otot bergaris melintang, bekerja secara otonom dan teratur serta diinervasi oleh saraf otonom, bekerja tidak menurut kemauan. Bangun dan bagian otot. Tergantung dari letak dan fungsinya, maka otot berbeda pula bentuknya. Di kaki biasanya terdapat otot yang langsing dan melonjong. Di dinding perut dan dada didapatkan otot yang lebar dan pipih. Otot di daerah punggung berbentuk panjang dan bulat kecil seperti tali. Pada daerah punggul dan paha terdapat otot yang tebal, besar, dan kuat. Pada otot yang lonjong biasanya jelas dapat dibedakan venter atau perut di bagian tengah dan ujung-ujungnya yang menyambit yang terdiri dari caput atau kepala dan cauda atau ekor. Ada otot yang mempunyai 2 kepala dinamakan biceps, yang terdiri dari 3 kepala disebut triceps. Otot yang mempunyai 2 perut dinamakan blaventer. Di gastricus, otot-otot pada lubang anus, florus, dan lain-lain yang bentuknya menyerupai cincin disebut M. sphincter. Pertautan otot. Origo atau pembersitan adalah tempat pertautan otot pada tulang yang tidak bergerak atau sedikit sekali bergerak pada daerah kaki. Arigo terdapat pada bak proksima tulang. Insertio atau pertautan otot pada ujung tulang atau distasi. Kerja otot. Kerja suatu otot tergantung dari origo dan insertio otot tersebut pada tulang yang akan digerakkan. Selain itu ditentukan pula oleh letak otot terhadap titik putar dari persendian. Nama otot berdasarkan kerjanya. Flexor mengecilkan sudut persendian otot pembengkok. Extensor membesarkan sudut persendian otot penegang. Aduktor mendekatkan bagian tubuh ke bidang median. Abduktor menjauhkan bagian tubuh dari bidang median. Dilatator berfungsi membuka. Levator berfungsi mengangkat. Sekarang alat pembantu otot. 1. Tendon adalah urat yang menghubungkan otot dengan tulang, berbentuk bulat seperti tali. Jika bentuknya pipih dan tipis disebut aponeurose atau daun urat. 2. Fascia merupakan tununan pengikat yang tersebar di seluruh tubuh. Ada 2 jenis fascia, yaitu fascia superficialis berada langsung di bawah kulit atau subkutan, terdiri dari jaringan ikat longgar seperti
busa yang biasanya sedikit mengandung lemak pada fascia superficialis. Di beberapa bagian tubuh kita dapatkan otot kulit atau musculus cutaneus. Penyuntikan di daerah leher dilakukan ke dalam fascia superficialis. Vagina atau vagina synovialis tendinis atau kelopak urat adalah kantong panjang terdiri dari dua lapis fibrosa dan sinopal di dalam. Beda dengan ursa vagina, membungkus tando atau otot terhadap gesekan dengan tulang. Pada vagina terdapat bagian yang tidak dilapisi baik oleh lapisan fibrosa atau lapis sinovial, disebut mesolendon, tempat masuknya pembuluh darah. Contohnya vagina cavea pada kaki depan dan vagina trachea pada kaki belakang. Sekarang bagian otot-otot gelang bahu atau musculi extremitas iorsiae. Otot kulit. 1. M. cutaneus omorsialis. Fungsi menggerakkan kulit daerah bahu dan lengan atas. Otot-otot lapis superficialis. 2. M. trapezius atau pars superficial dan pars stomaracalus. Fungsi pars superficialis menarik scapula ke craniodorsal, pars torosis menarik scapula ke cododorsal. 3. M. branchioovallicus atau scisidociphalis, clademodeus dan cledabrachialis. Fungsi flektor kepala dan leher serta ekstensor bahu. 4. M. commentor pesaunus atau fungsi mengangkat kaki muka ke depan otoraptor. 5. M. latissimus dorsi. Fungsi menarik kaki depan ke belakang retractor frontal tubuh. 6. M. pectoralis superficialis atau pars anterior out posterior. Fungsi aduktor kaki muka dan alat menggantung tubuh. Otot-otot lapis profundal. 7. M. pectoralis profundus, pars scapularis anterior et humerus posterior. 8. M. rhomboideus atau pars curvaceus et thoracis. Fungsi ekstensor leher. 9. M. serratus ventralis atau pars cervicis et thoracis. Fungsi pars cervicis menarik scapula ke leher, mengangkat membengkok leher ke lateral. Pars thoracis menarik scapula ke caudal, bisa sebagai otot inspirasi. Otot-otot lengan atas, musculi brachii. 1. M. brachialis. Fungsi fleksor persendian bahu. 2. M. biceps brachii. Pada kuda dan ruminasian terdapat bursa intertubecularis di bawah tendo ergonya. Fungsi fleksor dan ekstensor persendian bahu, episektor persendian bahu dan carpus. 3. M. triceps brachii. Terdiri dari 3 bagian, caput longum, caput laterale, caput mediale. Fungsi fleksor, ekstensor dan episektor persendian bahu. 4. M. anconeus. Fungsi ekstensor persendian siku. 5. M. tensor fasciae anterior brachii. Fungsi fleksor pars bahu, ekstensor persendian siku dan penegang fascia antebrachii. Sekian dan terima kasih dari penjelasan miologi.